Ketika Vicky pulang ke rumah, ia disambut sang istri yang sedang ingin menghabiskan waktu berdua. Sebagai pengantin baru, Vidya ingin suasana romantis, bahkan bercanda ingin menonton kembali video rekaman bulan madu mereka. Membuat Vicky langsung kelabakan, karena ia tak mungkin mengaku kalau VCD itu telah hilang dicuri. Tanpa pikir panjang, Vicky berteriak maling. Teriakan itu membuat seisi rumah panik. Kakek yang kaget setengah mati membuat suasana jadi makin kacau. Keesokan paginya, rumah Vicky dipenuhi warga dan juak polisi. Mereka khawatir karena Vicky semalaman telah menghilang untuk mengejar pencuri. Inspektur Lade mulai curiga. Jika Vicky tahu ada maling, berarti ia sempat melihat pelakunya. Lade mengusulkan membuat sketsa wajah pencuri dengan bantuan sajian Kumar. Namun alih-alih sketsa yang jelas, yang tergambar justru wajah Pardesi membuat semua orang mengelus dada. Melihat tingkah Vicky yang aneh akhir-akhir ini, Vidya mulai curiga. Ia mengira Vicky berselingkuh. Sikap Vicky yang gelisah dan sering menghindar membuat Vidya yakin ada perempuan lain di hidup suaminya. Di tengah ketegangan itu, Vicky mendapat kabar dari pembantu bahwa ada seorang perempuan asing menunggunya di pasar. Perempuan itu membawa pedang milik Vicky. Ia mengaku membeli pedang tersebut di pasar kemarin. Vicky segera meminta diantar ke penjualnya tanpa sadar. Vidya diam-diam membuntutinya, yakin suaminya sedang bertemu selingkuhan. Penjual pedang itu ternyata Ali. Setelah diinterogasi, Ali mengaku barang tersebut ia dapat dari Badas, pria yang kemarin menyamar sebagai polisi di pasar maling. Ali juga memberitahu bahwa Badas sering menginap di sebuah hotel tertentu. Saat Vicky berterima kasih pada perempuan asing itu, Vidya melihat mereka berpelukan dari kejauhan. Di sisi lain, di sebuah hotel dengan klub malam yang ramai, Badas terlihat berpesta tanpa beban. Pada saat bersamaan, Pardesi datang ke hotel itu dan melihat mobilnya terparkir di depan. Ia sadar pencurinya pasti ada di dalam. Dengan amarah memuncak, Pardesi masuk ke klub, bersumpah akan menghadapi siapapun yang berani mencuri miliknya. Di saat yang sama, Badas menerima telepon misterius yang membuatnya panik. Tak lama kemudian, Vicky tiba di klub. Berbekal informasi dari pelayan bar, Vicky berhasil mendapatkan nomor kamar hotel Badas. Tanpa banyak basa-basi, Vicky menerobos masuk untuk meminta kembali VCD miliknya. Namun begitu memaksa Badas untuk mengaku, ia menjadi terkejut mengetahui kalau Badas ternyata sudah terkapar tak bernyawa. Dalam kepanikan itu, Vicky justru menemukan sesuatu yang paling ia cari sejak awal. VCD itu ada di sana. Di saat yang bersamaan, Lade dan Sukla juga tiba di hotel untuk mencari Badas. Begitu mengetahui ada polisi di lokasi, mental Vicky langsung drop. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lade pun menyuruh anak buahnya mendobrak pintu kamar dengan cara konyol hanya menggunakan jari. Begitu masuk, mereka sadar bahwa Badas sudah tergeletak tak bernyawa. Lade segera keluar kamar dan mendapati Vicky yang terlihat gelisah, seolah hendak kabur melarikan diri. Pria ini mencoba kabur dari polisi, namun bambu yang dipegangnya tiba-tiba patah, membuat tubuhnya akan segera jatuh ke bawah. Bahkan dirinya dilihat oleh Vidya istrinya yang sedang melintas, dan tanpa banyak pertimbangan, Vicky pun langsung ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan. Karena tertangkap basah berada di lokasi, Vicky pun langsung dimasukkan ke sel penjara. Situasi ini justru membuat Lade semakin bersemangat, karena ia merasa punya alasan untuk menekan Canda agar mau menikah dengannya. Tak lama kemudian, Sajen Kumar datang untuk menjamin Vicky. Ia sudah lama mengenal Vicky dan yakin pria itu tidak mungkin membunuh siapapun. Intinya, tak seorang pun percaya Vicky adalah pembunuh. Bahkan Canda berusaha membujuk dengan segala cara agar Vicky dibebaskan. Namun semua usaha itu sia-sia. Terlalu banyak orang sudah terlanjur menganggap Vicky bersalah. Keadaan makin memburuk ketika Sukla menemukan sebuah CD di dalam VCD player. Vicky panik dan memohon agar CD itu tidak diputar. Ia memberi isyarat pada Vidya agar mengerti. Sayangnya, Vidya yang sudah terbakar api cemburu justru salah paham. Ia mengira CD itu berisi rekaman hubungan Vicky dengan perempuan bule. Akhirnya Vicky jujur. CD itu adalah rekaman malam pertama mereka. Vidya pun tersadar dan menyesal karena tidak memahami sejak awal. Namun semuanya sudah terlambat. CD tersebut terlanjur diputar dan disaksikan banyak orang. Anehnya, yang muncul di layar justru rekaman pria-pria berkumis yang sedang berkelahi dan bergulat, bukan rekaman pribadi mereka. Kakek yang menyaksikan itu sampai bergidik jijik, heran mengapa pengantin baru menonton tontonan aneh seperti itu. Barulah terungkap bahwa CD itu telah ditukar oleh Badas. Lalu kemana rekaman asli mereka? Di hari yang sama, Ali juga ditangkap polisi. Dengan santai, ia mengaku memiliki 1000 cara untuk kabur. Sementara itu, kepolisian mengadakan konferensi pers. Dengan penuh percaya diri, Lade menyatakan tidak ada penjahat yang bisa lolos darinya. Ironisnya, di saat yang sama diumumkan bahwa Vicky dan Ali berhasil melarikan diri. Lade pun langsung terdiam, malu bukan main. Malam harinya, Vicky menemui Vidya yang sedang bersedih. Ia meminta maaf
maaf atas ide bodohnya yang membuat Vidya ikut menanggung malu. Vidya berkata bahwa kehormatan adalah hal paling berharga bagi seorang perempuan. Jika rekaman itu tersebar, hidupnya akan hancur. Meski Vicky terus meminta maaf, Vidya sudah tak ingin mendengarnya. Ia mengatakan jika Vicky tidak bisa mendapatkan kembali rekaman itu, lebih baik mereka berpisah. Vidya bahkan menyuruh Vicky pergi dari hadapannya.